Oke, jadi ini ya, kita awali untuk pertemuan pagi hari ini dengan ini pembahasan terkait dengan UTS. Jadi kalau lihat responnya sepertinya sebagian merasa sulit, cuma saya nggak tahu kenapanya. Jadi kita coba lihat ya, kita bahas bersama-sama kan. Oke, jadi kita mulai untuk yang nomor satu. Ini sebenarnya kan ini kan induksi biasa kan. Jadi bukan ini ya, nggak ada yang aneh-aneh kan di sana kan. Dan yang digunakan hanya prinsip induksi biasa. Jadi kita coba ya bersama ya. Nomor satu, yang A, buktikan untuk setiap bilangan ganjil A dan bilangan asli N berlaku itu kan. Jadi kita punya satu A, nah misalkan diberikan bilangan misalkan ya, kita tulis misal A-nya sama dengan 2K+1 begitu, itu K-nya anggota Z kan. Jadi ini kan pasti ganjil ya. Kita akan menunjukkan, nah ini, jadi akan ditunjukkan, berarti apa ini? 4 kali 2 pangkat N akan membagi habis A-nya tadi ini ya, 2K+1, di sini pangkat 2 pangkat N, 2 pangkat N dikurang 1 kan. Jadi untuk N sama dengan 1 gimana? Jelas ya di situ ya. Karena untuk N sama dengan 1 kan kita punya 2K+1 pangkat 2 kan. Ya enggak? Dikurang 1. Nah yang di depan itu adalah 4K kuadrat ditambah 4K ditambah 1 ini kurang 1 kan. Jadi 4 dikali K kuadrat plus K ya. Ya kan? Jadi benar kan ya? Nah, padahal kita punya di sini, ini kan dapat ditulis dengan K+1 dikalikan K kan. Dan pasti salah satu di antara mereka harus genap nih. Iya nggak? Nih, salah satunya harus genap kan. Karena kalau misalkan K+1-nya genap, atau K+1-nya ganjil lah, jadi K-nya genap. Kalau K+1-nya genap ya berarti ya sudah kan selesai kan. Jadi dapat kita lihat jelas di situ 4 dikali 2 pangkat 1 membagi habis ini tadi ya. 2K+1 kuadrat dikurang 1 kan. Oke. Terus diasumsikan benar. Misalkan untuk N sama dengan B ya, karena K-nya sudah dipakai kan. Jadi kita punya 4 dikali 2 pangkat B membagi habis berapa itu? Di sini adalah 2K+1 pangkat 2 pangkat B dikurang 1 kan. Jadi kita punya apa ini? Akan ditunjukkan benar. Benar untuk N sama dengan B plus 1 ya. Jadi dari sini, misalkan kita punya 2K+1 kuadrat kurang 1, ini 2 pangkat B ya tadi ya. Itu sama dengan, karena dia habis dibagi 4 kali 2 pangkat B, berarti misalkan ini dikali C ya. Ya kan? Ini dari keterbagiannya lah, supaya lebih mudah kan. Jadi kita punya di sini C-nya juga suatu bilangan bulat kan. Nah itu apa yang kita peroleh di situ? Berarti kita punya apa ini? Kalau kita punya di situ 2K+1, ini 2 pangkat B plus 1 dikurang 1, dia akan jadi apa? Ini kan berarti jadi 2K+1, di sini 2 pangkat B itu kan? Ya enggak? Dikali dengan 2K+1, 2 pangkat B ini kan? Atau ini 2 ya mungkin ya? Ya enggak?
Iya, Benar. dua saja, Pak. Atau inilah, ini bisa jadi 2 dikali, atau gini ya, kalau misalkan bingung ya. Ini kan dia jadi 2 dikali 2 pangkat B kan. Oke ya. Terus kira-kira mau diapakan ini? Ini kurang 1. Ada yang punya ide? Jadi 2K plus 1 pangkat B plus 1 kuadrat, Pak. Nanti dipecah menggunakan sifat A plus B amin B. 2. Oke. Ya, kalau mau kayak gitu berarti ini ya, supaya lebih mudah mungkin gini aja kan. Ini kuadrat ya. Jadi kita punya di sini 2K plus 1 pangkat 2B, ini kurang 1, ya kan? Dikalikan dengan 2K plus 1 pangkat 2B, di sini plus 1 ya. Oke ya. Jadi yang bagian ini kan tadi 4 dikali 2 kali C ya. Jadi 2 pangkat B, maaf. Nah ini, berarti tinggal menunjukkan ini habis dibagi 2 kan? Ya enggak? Nah padahal di sini posisinya, ini kan ganjil ya. Jadi ganjil pangkat berapapun pasti ganjil ya. Berarti ini pasti genap. Ya kan? Jadi kesimpulannya apa? Ini pasti habis dibagi berapa? 4 kali 2 pangkat B kali C dikali dengan ini kan. 2 lagi ya. Yang mana ini berarti 4 kali 2 pangkat B plus 1 kali C ya. Selesai kan? Ya, jadi idenya itu sebenarnya diambil dari apa? Ketika N sama dengan 1-nya kan, selesai. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Kita lebih ke ini ya, idenya saja ya. Jadi tidak semuanya nanti akan kita bahas secara detail. Tadi bagus kan, sudah ada apa? Respon 2 orang kan, berarti paling nggak ada beberapa yang bisa mengerjakan. Terus untuk yang nomor B, 1B, jadi kita punya di sana sejumlahan I dari 1 sampai N ya di sini. I kuadrat per, ini karena sudah pernah dibahas di kelas, jadi mungkin saya lebih ke idenya saja. Kita punya di sini N dikali N plus 1, pembaginya adalah 2 dikali 2N plus 1 ya. Jadi yang pertama untuk I sama dengan, atau untuk N sama dengan 1 ya. Jadi jelas kita punya 1 kuadrat sama per 2 kurang 1, di sini 2 plus 1, ini kan jadi 1 per berapa ini? 3 ya. Dan kita bisa nyatakan dia dalam 1 dikali 1 plus 1, atau mungkin kalau misalkan ini ya 2 per 6 dulu lah. Jadi ini kita punya 1 dikali 1 plus 1, pembaginya adalah 2 dikali 2 kali 1 plus 1 ya. Ya kan? 6-nya ini kan bisa dinyatakan 2 kali 3. Jadi terus yang kedua, kalau misalkan asumsi benar ya, untuk N sama dengan K, berarti kan selesai ya ini. Terus akan ditunjukkan benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, berarti kita punya di sini jumlahan I dari 1 sampai K plus 1. Kita punya di sini I kuadrat, pembaginya adalah 2I min 1, 2I plus 1 ya. Jadi kata kuncinya kan sebenarnya cuma ini kan. Kita pecah dia sampai K. Di sini 2I min 1, 2I plus 1 ya. Ini masih ditambah yang terakhir, berarti ketika I-nya sama dengan K plus 1 ya. Pembaginya di sini 2 kali K plus 1 dikurang 1, dikalikan dengan 2 kali K plus 1 ditambah 1 ya.
Jadi idenya di situ adalah ini memanfaatkan ketika N sama dengan K kan. Jadi kita punya ini dia akan jadi K dikali K plus 1, pembaginya adalah 2 dikali apa ini? 2K plus 1 ya. Dan setelah nanti coba disederhanakan, kita akan memperoleh bentuknya di sini jadi K plus 1 kali K plus 2, pembaginya adalah 2 dikali 2K plus 1 plus 1 kan. Intinya kan itu kan. Seharusnya 1B ini ya, rata-rata bisa ya. Nggak ada masalah kan. Jadi, ya nggak? Atau ada yang punya kesulitan di 1B? Makanya ini diperhatikan kan untuk poinnya kan jadi besar. Karena 2 soal ini relatif butuh waktu agak lama ya. Satu ini kan berarti jatuhnya nanti 15, ini 15 ya. Kalau yang ini kan nanti ini bisa 10, ini bisa 10. Jadi dipastikan nanti nomor 2 akan relatif lebih mudah. Ya, nomor 1 itu. Sekarang nomor 2. 2A. Berapa banyak bilangan 4 digit A, B, C, D sehingga ya kita punya A, B, C, D sedemikian hingga apa ini? A lebih dari B, lebih dari sama dengan C, A lebih dari D. Kira-kira gimana? Ini permutasi kombinasi ya. Ada yang punya ide? Dibagi jadi 2 kasus, Pak. Bagi 2 kasus ya. Oke. Kasus pertama, kalau paling mudah berarti ini ya, B-nya lebih dari C, atau B tidak sama dengan C. Ya enggak? Kalau B-nya lebih dari C, ada berapa kemungkinan? 10 kombinasi 4. Oke. 10 kombinasi 4 ya. Kenapa? Itu kan sama aja kayak ngambil Pilih ya. 4 angka dari 10 angka yang tersedia. Oke. Kayak kombinasi. Karena nggak memperhatikan urutan. Oke. Karena tinggal, ya intinya inilah, nanti angka yang kita ambil, terus kita plotin di A, B, C, D, dengan A-nya lebih dari B, lebih dari C, lebih dari D. Gitu kan. Jadi kalau kita ngambil bilangan yang sama tapi urutannya berbeda, ketika kita plotkan kan dia akan sama. Makanya masih kombinasi kan. Terus yang kasus kedua, ketika ini ya, kasus kedua berarti ketika B-nya sama dengan C. Berarti total ada berapa cara? 10 kombinasi 3. 3 ya. Kenapa? Karena ya sebenarnya sama saja memilih A lebih dari B lebih dari D itu kan. Atau A lebih dari C lebih dari D. Jadi dari 10 kemungkinan bilangan kita ambil 3. Dan ini mungkin beririsan tidak? Nggak mungkin ya. Ya kan? Karena ini B tidak sama dengan C sama B sama dengan C kan. Dia pasti saling asing kan. Jadi karena kasus 1 dan 2 dia saling asing kan. Jadi kita peroleh total ada 10 kombinasi 4 plus 10 kombinasi 3 cara ya. Jadi saya kadang-kadang khawatir ada yang berpikirnya terlalu rumit gitu kan untuk soal ini. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin nomor 2A? Nggak ada ya. Nah ini ada karakter panjangnya 7 menggunakan 5 konsonan dan ini konsonannya nggak boleh diulang. Terus ini 2 huruf vokal ya, 2 vokal ya. Vokalnya boleh diulang. Nah, berarti sama aja ya kayak tadi ya. Kita punya ini ketika huruf vokal diulang. Berarti kan seperti kita punya 1, 2, 3, 4, 5,
67 ya. Ketika diulang kan berarti diasumsikan satu ini itu kan dianggap sebagai ya sesuatu yang sama kan. Jadi misalkan di sini A, ya belakangnya kan A kan. Jadi diasumsikan aja kita punya satu blok kan di situ kan. Berarti kemungkinannya ada berapa kalau kayak gini? Pak mau tanya dulu. Ya, bilang. Ya, gimana? Mau tanya, itu buat nomor 2B, itu angka dan konsonannya, vokal dan konsonannya itu bisa dipermutasi nggak? Contohnya kayak A, A dulu, habis itu konsonan, terus E gitu. Bisa nggak? Oke. Pertanyaan bagus. Jadi ya tentunya bisa ya. Cuma maksudnya ini tadi itu apa ya? Kalau ini ditaruh di sini A, nah itu tidak dianggap sesuatu yang berbeda kan. Ketika ini ditukar, berbeda di sini Walah, A sama E kan. Ya nggak? baik, bisa dimengerti. Oke. Jadi mudahnya inilah pemilihan vokalnya itu kan ada ini ya 5 kemungkinan ya. Karena bisa A B A I U E O kan. Karena A I U E O ya. Ini 5 kemungkinan. Terus yang bagian konsonannya ada berapa ini? Berarti 26 kali 25 kali 24 dan seterusnya. yang masalah nanti kalau 26 itu kan ada huruf ininya kan, huruf vokalnya kan. Oh iya, aduh. Karena kan kita fokusnya ke ini ya, ke apa? Ke ya hanya ini ya kan. Jadi kendalanya di situ kan. Harusnya startnya 21. Cuma yang harus jadi concern di sini. Nah, ini bagaimana caranya supaya nggak double counting ya. Karena ini kalau misalkan posisinya kayak gini, ini kan 21 kemungkinan 20, terus ini 19, ini 18, ini 17 kan. Terus kalau misalkan di sini AA tuh kan, berarti kan ini ada satu ya, ada 5 lah. Jadi bisa A I U E O kan. Ini positioning yang seperti ini. Tapi bisa juga positioningnya, misalkan ini vowelnya di sini lah, vowelnya misalkan di sini ya. Ya kan juga 21, 20, 19, 18, 17. Terus bagian sininya kan ada 5 kemungkinan juga ya. Nah, kira-kira penempatan yang seperti ini ada berapa kemungkinan? Karena masing-masingnya itu kan akan terdiri dari 21 kali 20 kali 19 kali 18 kali 17, ya kan? Nanti kali 5 kan? Ya enggak? Atau mudahnya inilah karena dia berbeda ya. Jadi kita punya di sini adalah 21 kombinasi 5 kan. Ya kan ya? Permutasi atau kombinasi ini? Kombinasi. Nanti Kombinasi ya. permutasinya pas sama huruf vokal. Oke. Terus ini kali 5, 5 dari 5 kombinasi 1, ya kan?
Terus ini harus dikalikan berapa berarti? Ini kan ada kasus pertama, ini kasus kedua, dan seterusnya kan. Berarti sama saja kita punya ada 7 tempat, ya enggak? Terus kita pilih 2 tempat untuk ditaruh huruf vokal ya. Ya enggak? Banyak kemungkinannya. Jadi naruhnya bisa di belakang 2 ini, bisa di sini-sini itu kan, dan seterusnya. Oke ya. Jadi kesimpulannya berarti di sini ada 7 kombinasi 2 kasus ya. Oke. Bisa ditangkap nggak ya? Saya agak khawatir ya. Ya enggak? Karena masing-masing kasus itu kita harus memilih 5 konsonan yang berbeda. Ya kan? Nah, ketika kita punya 5 konsonan berbeda, itu kan berarti ya kita milih 5 tadi ya. Cuma yang jadi masalah di sini dia harusnya diperhitungkan ya. Jadi dari sisi urutannya itu loh. Maksud saya begini, misalkan kita punya di sini B, C, D, F, G ya. Ya kan? Ketika saya tukar posisinya jadi C, B, D, F, G, ini kan sudah dianggap sesuatu yang berbeda kan? Ya enggak? Berarti di sini seharusnya permutasi 21 diambil 5 ya. Makanya saya tadi bertanya apakah ini harusnya kombinasi atau permutasi ya. Karena ketika kita membuat suatu password, urutannya itu kan diperhatikan. Ya. Oh, ada yang ini. Oke. Bagus nih, ada yang ini ya. Oke. Oh ya, ini tadi 21, 20 dan sebagainya kan sudah jelas ya, itu arahnya permutasi ya. Terus 7 kombinasi 2. Oke lah, kita selesaikan ini dulu ya. Jadi biar nggak bingung ya. Ini sebenarnya mau diganti 5 permutasi 1 juga sama ya. Karena ya kan permutasi 5 diambil 1 itu kan ya satu apa ya 5 kemungkinan juga kan. Jadi kita punya total di sini ada 7 kombinasi 2 dikali kita punya ini ya P215 P51 ya. Ini kasus pertama. Kalau kasus kedua perbedaannya dia hanya ini kan sama-sama 7 kombinasi 2 permutasi 215. Cuma yang diambil vokalnya itu kan ada 2 kan. Jadi nanti total ada ini sebanyak 7 kombinasi 2 dikali permutasi 215. Nah, di sini ada permutasi 51 ditambah permutasi 52. Karena kita punya 2 kasus yang benar-benar dia saling asing. Itu cara pertama kan. Terus cara kedua, nih ada yang di kolom chat ya. Apakah langsung bisa? Karena ada 7 posisi, kita ambil 2 posisi untuk tempat huruf vokal dulu. Oke. Jadi kita ambil ini ya. Dari sini, ini 2B ya. 7 posisi, oke, 7 posisi. Pertama kita ambil 2 tempat untuk vokal ya. Huruf vokal. Berarti
kemungkinannya ini ya, kalau 7 posisi, 2 tempat huruf vokal, berarti 7 kombinasi 2, oke, dikali 5 kuadrat. Ya, karena posisinya ini ya, 7 dikali 7 kombinasi 2, 7 kombinasi 2 dikali 5 kuadrat. Ya, karena, ya benar ya, karena kan kita punya ini kan, vokal pertama sama vokal kedua kan nggak harus berbeda kan. Jadi ada 2 kemungkinan itu, berarti dia 5 kuadrat, oke. Terus posisi yang ada sisanya itu dipasang sebagai huruf konsonan ya. Berarti ini 21 kali 20 kali 19 kali 18 kali 17 ya. Berarti ini kalau kita lihat berarti 7 kombinasi 2 kali 5 kuadrat dikali ini permutasi 21 5 ya berarti ya. Ya enggak? Benar kan ya? Permutasi 21 5 kan 21 faktorial dibagi 5 faktorial dibagi 21 kurang 5 berapa? 17 faktorial ya. Ini 5 faktorialnya hilang, maaf. Ya kan, benar kan? Ya, ide yang bagus. Tapi sebenarnya kalau kita lihat cara yang ini tadi, permutasi 51 itu berapa? 5 ditambah, di sini permutasi 52 ya. Permutasi 52 itu berapa? 5 kali 4 kali 3 ya. Ya enggak? Jadi ini 5 ditambah 20, P52 berapa? 5 kali 4 ya. Benar kan ya? Benar nggak? Ini kan berarti 25 kan? Ini kan sebenarnya 5 kuadrat. Ya kan? Jadi sebetulnya kalau mau pakai cara yang bawah, yang ini, ya memang dia lebih panjang ya. Jadi sebetulnya sama kan? Di sini P215, di sini kali 5 kuadrat kan? Endingnya. Jadi saya rasa bagus sih idenya ya. Lebih nyaman yang cara kedua ya. Karena ya itu tadi ya. Saya gara-gara apa? Ini tadi kan terpengaruh di ini kan. Dari apa? 2A kan. Jadi 2B-nya ikut-ikutan pengen mecah. Padahal sebenarnya yang posisi ini 2B ini vokal diulang sama nggak diulang itu kan langsung jadi satu kasus selesai. Jadi bagus Mas Yoga. Intinya jawabannya sama. Tapi ini ya kelihatan lebih baik ya. Lebih singkat dan baik. Karena ya itu tadi ya, kalau mau kita pecah jadi 2 kasus, dia vokalnya sama maupun soal vokalnya berbeda, itu kan langsung bisa di cover dari 5 kuadrat di sini kan. Karena di sini kita nggak peduli kan yang vokal pertama apa, vokal kedua apa kan. Jadi jatuhnya sama. Oke, terima kasih sudah ini ya, share. Ini ngetiknya lumayan lama ini pasti tadi di kolom chat. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya, seharusnya memang sependek ini. Kenapa saya jadi kepikirannya yang panjang-panjang? Entah. Oke, terima kasih sudah di ini, sudah di apa? Ya setidaknya inilah jauh lebih baik kalau menurut saya. Memang seharusnya sependek itu. Tapi sekali lagi dengan cara pandang ini pun juga hasilnya sama ya. Jadi sama aja. Oke, ada lagi mungkin? Dah yang mudah ya 2A. Ya 2A sama B ya. Terus kita lanjut nomor 3. Kita punya polinomial itu N-nya itu ya. Kita ingin menentukan nilai N agar koefisien X pangkat 4 sama dengan 2 kali koefisien X pangkat 2. Jadi 3A
Kira-kira gimana ini? 4 ditambah 2x. 4 ditambah 2x kuadrat pangkat n ya. N-nya bilangan asli ya. Ini kalau pakai binomial, jadinya gimana? Kita punya jumlahan apa? I dari 0 sampai n, ya nggak? Di sini kombinasi NI, ya kan? Terus kita punya 4 pangkat I. Ini saya kurung aja biar lebih mudah. Kita punya 2E kuadrat pangkat N min I ya berarti ya. Ya kan ya? Terus yang kita ingin lihat adalah koefisien X pangkat 4 dan juga koefisien X kuadrat. Jadi koefisien X pangkat 4-nya berarti gimana? Ada yang punya ide? Atau ini dibalik aja biar lebih mudah. Ini yang N min I. Terus di sini yang I. Begitu? Iya, Pak. Oke ya. Nah, ini lebih mudah. Ya ini tadi juga benar ya. Jadi N min I-nya dianggap 2 juga nggak masalah kan. Cuma kayaknya lebih mudah ketika nulisnya kayak gini. I-nya ditukar ya. I-nya 2. Berarti kan kita punya koefisiennya apa? Di sini kita punya N2. 4 pangkat N min 2. Ya enggak? Terus di sini I-nya 2 berarti kita punya ini 4X pangkat 4 ya. Jadi koefisiennya akan menjadi N2 4 pangkat N min 2 dikali 4 ya. Terus koefisien dari X kuadrat ya. Jadi untuk yang X kuadrat berarti I-nya 1 kan. Kita punya di sini N1 4 pangkat N min 1. Ini 2X kuadrat pangkat 1 ya. Jadi koefisiennya akan menjadi N1 4 pangkat N min 1. Di sini kali 2 kan. Nah, yang atas 2 kalinya yang bawah kan. Berarti N kombinasi 2, 4 pangkat N min 2 kali 4 sama dengan 2 dikali N1, di sini 4 N min 1 kali 2 ya. Jadi ini coret, coret, coret. Terus ini coret, ini tinggal 4. Ya enggak? Nah, ini sebenarnya N. N kombinasi 1 kan sebenarnya N ya. N kombinasi 2 itu berarti jadi apa? N dikali N min 1 per 2 ya. Ya enggak? Berarti N-nya coret lagi ya. Ya. Berarti kita punya ini 2-nya juga coret, ini 2. Berarti kita punya apa? N min 1 dikali 2 sama dengan 0 kan? Sama dengan 1 ya, maaf. Ya kan? Ketika udah dicoret-coret kan? Oke. Jadi kita punya di sini 2N sama dengan 2 plus 1 ya. Tiga ya. Kenapa N-nya jadi pecahan ya? Ada salah hitung mungkin? Sepertinya ada salah hitung. Benar nggak ini? N kombinasi 2, 4 pangkat N min 2. Ini ya. Ini 4, ini 4-nya yang sisa 4 yang di sini ya. Sebentar. Ini kayaknya ada miss di sini ya. Ini kan 4 di N min 2 kan berarti sisa 4-nya di sini kan. Ya, jadi di sini ada 4N. Di sini ada N kali N min 1 per 2 ya. Nah, ya kan? Karena 4 pangkat N min 1 itu kan yang lebih besar kan daripada 4 pangkat N min 2 kan. Ya enggak? Jadi kalau kita coret sisa 4 yang di sana kan. Ini N-nya coret lagi.
N-1 sama dengan 2 kali 4, 8, berarti N-nya 9. Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin? 3A? Ya, tadi salah karena kepikirannya itu tadi ya. Jadi, ya, kita punya ini. Selesai ya, benar ya. Terus ini, tentukan banyaknya bilangan 3 digit yang relatif prima dengan 2023. 3B. 3B ya. Bilangan 3 digit relatif prima dengan 2023. Gimana ini? Ada yang punya ide? Kita punya A, B, C ya bentuknya ya. Di mana FPB dari A, B, C dan 2023 itu sama dengan 1. Berarti mau nggak mau harus apa yang dilakukan? Ini kan jelas ya, dari sini kan binomial teoremnya kan yang poin A kan. Ini yang binomial. Kemungkinan besar dia inklusi, eksklusi ya. Jadi 2023, kalau kita bagi kemungkinannya nggak mungkin 2, nggak mungkin 3, nggak mungkin 5, 7 kayaknya juga nggak bisa. 13, berapa ini? 17 mungkin. Kalau 17 berapa ini? 1, 32, benar nggak? 1, 32 kurang 17 berapa? 15 ya. 153. 153 bagi 17 berapa? 9. Benar nggak ini? Iya, Pak. Benar ya. Terus ini bisa dibagi berapa lagi? 17. 17 lagi. Jadi, 7 ya, jangan-jangan. 7. Oh ya, tadi kelewat ya, 7 harusnya bisa ya. Jadi 2023 itu 7 dikali 17 kuadrat. Berarti artinya bilangan 3 digitnya tadi tidak boleh kelipatan 7, juga nggak boleh kelipatan 17 kan. Ya kan? Nah, karena dia 3 digit, berarti kita mulainya dari berapa? 100 sampai 999 ya. Ya kan? Nah, ini yang tidak habis dibagi 7 ada berapa? Floor dari 100 per 7 ya berarti ya. Itu yang habis dibagi 7 berarti ya. Oh, ini malah yang habis dibagi 7. Nanti pakai inklusi eksklusi. Oh, yang habis dulu aja berarti ya. Yang habis dibagi 7. Terus ini floor dari 999 ya. Per 7. Gini. Benar atau tidak? Iya. Oke ya. Nanti dihitung lah itu berapa kan. Terus selanjutnya ini habis dibagi 17. Kita punya 999 bagi 17 dikurang ini 999 per 17 ya. Ini berapa kan? Terus habis itu yang habis dibagi 119 ya. Habis dibagi 119 ya. Ya kan? Dia jadi 999 per 119. Ini enggak ada ya, dikurang 0 ya. Jadi tinggal ini 999 per 119. Jadi total semuanya ada berapa bilangan di sana? 900 bilangan ya, berarti ya. Ya enggak? Sampai, ya kan? Ini kan ada berapa bilangan? 900 bilangan kan? Oke ya.
Jadi kita punya total ada berapa tadi yang diinginkan? Berarti ada 900 dikurang itu tadi ya. Floor apa? 999 per 7 dikurang floor 100 per 7. Ini nanti bisa dicari. Dikurang dengan floor 999 per 17 dikurang floor 999 per, kok ini 999 lagi sih? Ini 100 ini harusnya. Ini 100. Ini 100 per 17, ya kan? Baru ditambah dengan floor dari 999 per 119. Ini ada sekian bilangan ya. Nah, nanti bisa dihitung sendirian, karena kan ini nggak terlalu besar kan. Jadi saya rasa sebaiknya apa dicari aja sampai angka terakhirnya. Cuma karena kita hanya bahas ide ya, jadi finishingnya kan nanti silahkan bisa sendiri. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Nggak ada ya? Simpel kan? Terus yang nomor 4. Ini nomor 4 yang bisa ini, tolong angkat tangan, raise hand. Ada seberapa banyak yang raise hand? Yang nomor 4. Soalnya ini, tunjukkan bahwa di antara 10 titik yang terletak dalam lingkaran dengan diameter 5, setidaknya terdapat 2 titik yang berjarak kurang dari atau sama dengan 2. Jadi, ya, diameter 5 ya. Kurang dari atau sama dengan 2. Kalau idenya, itu biasanya kalau yang semacam ini ya, kata-katanya, itu nomor 4, ketika kita punya lingkaran, jelek banget. Ada gambar lingkaran nggak ya ini? Nah, ini ya, ini di sini, salah. Di sini diameternya 5 kan? Biasanya idenya seperti ini. Kalau punya yang serupa, jadi kita buat yang di tengah. Aduh, kenapa nggak mau digeser? Ya asumsikan ini di tengah lah. Nah, ini ya. Jadi ini diameternya 5 kan? 5 itu dari sini ke sini ya. Ya kan? Terus mudahnya ini dipotong. Ini dipotong. Nggak pas di tengah ya. Aduh. Ini ya asumsikan ini pas motongnya di tengah ya. Terus ini di tengah kan. Dengan di sini ini 1. Jadi harapannya apa? Harapannya adalah ketika ada 2 buah titik jatuh di tengah sini. Jadi ini kan tadi ini diameternya 1 ya. Bayangkan ada 2 titik di sini. Mau nggak mau pasti ada ini 2 titik di region tengah. Pasti jaraknya kurang dari sama dengan 2. Karena kan kita ambil di sini jari-jarinya 1. Terus ini kan kata-katanya 10 ya. Jadi idenya biasanya seperti itu untuk yang bagian pigeonhole principle ya. Jadi ketika ini ada kata 10 itu kan 9 plus 1. Nah, gimana kita arrange 9-nya? Supaya 9-nya di sini dipastikan nggak ada yang jaraknya kurang dari sama dengan 2. Salah satunya ini. Jadi ini kasus pertama, kalau ada 2 titik di tengah nggak mungkin, berarti kita harus naruh titiknya kan sini, 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 sini. Total kan ada 9 ya. Ya nggak? Nah, selanjutnya kita tinggal menunjukkan bahwa
Ini tinggal ditunjukkan, jika ada dua titik di region yang bentuknya seperti ini ya. Nah ini, yang di samping-sampingnya ini, pasti jaraknya kurang dari 2, kurang dari sama dengan 2. Nah, caranya gimana? Kita tinggal lihat ya yang paling jauh di sini dengan paling jauh di sana kan. Di sini. Ada yang bisa ngitung nggak? Ini kan jelas ya yang paling jauh dari pojok sini ke pojok sini kan. Ininya panjangnya berapa? Karena kalau kita punya seperti ini, kita kan punya ini kan berarti 2,5 ya. Dan kalau ini sudah dipotong ini 1, ini kan tinggal 1,5 kan. Ya enggak? Terus kita punya padahal di sini ada segitiga. Oke. Kalau kita punya lingkaran penuh kan 360 derajat. Bagi 8 berarti berapa? Jadi 180, 90, 45 ya. Berarti kan ini 45 derajat kan. Jadi bayangkan kita punya di sini. Terus ini kepotong, ini 1, ini 1,5. Di sini 45 derajat. Ya. Pakai keliling lingkaran juga nggak apa-apa. Tapi kalau ya yang jadi masalah kalau keliling lingkaran ini sih, ya nggak masalah juga. Keliling lingkarannya berapa? 2 PR ya. Keliling lingkaran ya. Ya, berarti 2 PR, 2 pi kali 2,5 ya. Berarti 5 pi ya. Terus kalau ini dibagi 8, berarti 5 pi per 8 itu berapa? Ini lebih dari 2 apa enggak ini? Ada yang bisa ngecek nggak ya? Ini kita dekati dengan 22/7 ya. 5 kali 22/7 ya. Ini 8 ya. Ini coret 11, 4, 55/28 ya. 55/28. Jelas ya, 28 kali 2 kan 56 kan. Jadi ini pasti kurang dari sama dengan 2. Jadi kalau ini titik sini ke sini, sudah jelas, nggak mungkin. Tinggal yang dari sini ke sini ya. Nah, ini tinggal dicek kan nanti. Ternyata jarak di sini juga pasti kurang dari sama dengan 2. Pakai sifat-sifat lingkaran. Jadi ide secara umum ketika kita menghadapi pigeonhole principle adalah ya kita lihat angkanya di sana kan. Terus ketika itu dikurang 1, bisa nggak kita bikin kasus supaya dia tidak yang terlalu ini ya, terlalu apa? Ya intinya worst case-nya lah, yang masih memenuhi yang dari yang diinginkan yang di soal. Nah, makanya ketika kita tambahkan 1 atau lebih, dia pasti sudah tidak memenuhi yang ada di soal. Idenya seperti itu. Jadi ya itu saja mungkin untuk pembahasannya. Ada yang mau ditanyakan mungkin sampai sini? Nggak ada? Wah. Ada yang merasa setelah dibahas jadi lebih mudah nggak? Ini baru 1 jam kan ya, idenya semuanya udah dapat kan, minimal lah. Jadi setidak-tidaknya tuh kalau menulis idenya ya masih bisa 80 plus lah keseluruhan kan. Kalau bisa ngerjakan sampai selesai baru perfect. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada? Cepat ya. Oke. Ya, sudah. Aman.